Selamat malam pemirsa, ribuan mahasiswa kemarin melakukan aksi unjuk rasa menyampaikan tuntutannya kepada pemerintah agar segera dipenuhi. Sejumlah elemen dari mahasiswa melakukan aksi unjuk rasa dengan damai meskipun di akhir aksi terjadi kericuhan. Dari sejumlah politisi juga sudah memberikan responnya, termasuk yang memberikan responnya langsung di lapangan. Tapi dari pemerintah hingga saat ini masih belum ada respon. Mahasiswa sendiri mengancam akan terus melakukan aksi lanjutan jika tuntutannya tidak segera dipenuhi. Akankah isu Presiden 3 periode ini akan berubah menjadi gerakan massa? Kita bahas malam hari ini dalam Headline bersama saya Dista Nugraha selama 1 jam ke depan. Aksi unjuk rasa mahasiswa di depan gedung DPR RI yang awalnya diagendakan pada pukul 10 dimulai pada pukul 13:30 waktu Indonesia Barat. Para mahasiswa melakukan long march dari depan Senayan yang menjadi titik kumpul menuju depan gedung DPR RI. Di tengah aksi unjuk rasa itu, pimpinan DPR Sufmi Dasko Ahmad, Rahmat Gobel dan Lodewijk Paulus serta Kapolri Listio Sigit Prabowo sempat menemui para peserta aksi dan melakukan dialog di atas mobil komando mahasiswa. Namun masa aksi yang pada awalnya berjalan kondusif tersebut berakhir ricuh pada pukul 15:30 akibat adanya provokator dari masa aksi yang belum jelas dari mana asalnya karena tidak menggunakan seragam alma mater universitas layaknya mahasiswa. Kericuhan tersebut awalnya terjadi antara mahasiswa dengan masa aksi yang berseragam bebas. Namun kericuhan tersebut menjadi besar yang akhirnya pihak kepolisian menembakkan gas air mata kepada masa aksi. Hingga akhirnya kericuhan terjadi antara masa aksi dengan pihak kepolisian. Kericuhan terjadi dengan aksi lempar batu, botol, dan benda lainnya. Dan juga masa sempat melakukan aksi pembakaran fasilitas pembatas lalu lintas yang membuat suasana semakin tidak kondusif. Namun pihak kepolisian berhasil melakukan pembubaran massa tersebut dan memukul mundur para massa dari depan gedung DPR RI ke arah Jalan Gatot Subroto dengan menurunkan personil gabungan Polri dan TNI serta mengerahkan sejumlah mobil water cannon dan mobil taktis untuk membubarkan aksi massa. Sumpah mahasiswa Indonesia! Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Bertanah air satu. Tanah air tanpa penindasan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbangsa satu. Bangsa yang gandrung akan keadilan. Kami mahasiswa Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa tersebut dilakukan untuk mendesak dan menuntut beberapa tuntutan. Salah satunya agar wakil rakyat tidak mengkhianati konstitusi dengan melakukan amandemen. Bersikap tegas dengan menolak penundaan pemilu atau masa jabatan 3 periode. Selain itu, mahasiswa juga menuntut untuk segera diturunkan harga BBM dan kebutuhan pokok lainnya. Ya, malam hari ini saya akan berbincang dengan narasumber-narasumber yang sudah tersambung secara daring. Di Zoom ada Bapak Kiai Haji Anwar Abbas. Selamat malam, Assalamualaikum Kiai Anwar Abbas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama Headline malam hari ini, dan juga ada Pak Agus M. Fauzi, sosiolog politik UNESA. Selamat malam Pak Agus. Selamat malam Mas Dita. Ya, terima kasih, dan juga ada Pak Catur Suratnoaji ya, dari Ilmu Komunikasi dan Analis Big Data UPN Veteran Jawa Timur. Pak Catur, selamat malam. Ya, baik, saya ke Kiai Anwar Abbas terlebih dahulu. Kalau Anda melihat aksi yang dilakukan oleh mahasiswa dari BEM-SI kemarin di Jakarta, apa tanggapan Anda, Kiai Anwar Abbas? Ya, saya rasa adalah wajar ya. Yang namanya mahasiswa itu kan adalah siswa yang maha kan. Jadi artinya mereka sudah tahu baik dan buruk, benar dan salah. Dan acuan kita dalam kehidupan berbangsa bernegara untuk menentukan itu baik atau buruk, benar atau salah, itulah falsafah bangsa kita, yaitu Pancasila dan hukum dasar kita, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Ya, oleh karena itu ya mudah saja bagi mahasiswa ya untuk membandingkan antara fakta dengan ideal, ya. Idealnya seperti apa, seperti yang diamanatkan oleh konstitusi, lalu fakta dan realitanya seperti apa. Ya kalau kita jujur ya,
maka menurut saya negeri ini sudah jauh menyimpang dari yang diamanatkan oleh konstitusi ya. Terutama yang terkait dengan masalah ekonomi misalkan ya. Dalam masalah ekonomi itu pasal 29 ayat 1 dinyatakan bahwa negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Jadi agama, nilai ajaran agama dibawa ke dalam kehidupan berekonomi. Dan kemudian pasal 33 ya kita harus berusaha untuk bagaimana mempergunakan bumi dan segala isinya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Timbul pertanyaan apakah itu sudah tegak, apakah itu sudah berjalan ya. Saya rasa sudah. Cuma rakyat yang mana yang sudah sejahtera gitu. Dan kesimpulan saya ya karena masyarakat kita bentuknya ikat piramid ya, atas tengah bawah, yang sudah sangat sejahtera itu adalah mereka-mereka yang ada di puncak piramid yang kita sebut dengan pemilik kapital itu. Kemudian ada mereka-mereka yang ada di lapis tengah, tapi yang ada di lapis bawah ya hidup mereka sangat mengenaskan ya. Apalagi di dalam pasal 34 nyatakan fakir miskin atau terlantar dipelihara oleh negara. Pertanyaan saya, itu pasal 34 sudah dilaksanakan atau belum? Kalau jumlah orang miskin di negeri ini menurut data dari Biro Pusat Statistik ya, data resmi negara, itu sekitar 28 juta orang. Ya, orang yang fakir dan miskin di negeri ini. Pertanyaan saya, apakah cukup dikasih dengan uang 600.000 sebulan itu? Ya saya rasa tidak ya. Nah, lalu tiba pertanyaan pada diri saya ya. Apakah tidak ada dana untuk mereka? Ya saya rasa sangat banyak dana yang bisa dipergunakan untuk itu ya. Apalagi kalau misalnya kita bisa menutup kebocoran ya. So kalau menurut kata Profesor Dr. Sumitrojo Hadikusumo ya di zaman Orde Baru itu kebocoran itu ada sekitar angkanya 20%. Tuh, sementara yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme itu di zaman Orde Baru hanya ada, boleh dikatakan hanya ada di lingkaran eksekutif. Tetapi menurut Profesor Dr. Mahfud MD, korupsi, kolusi, nepotisme hari ini jauh lebih dahsyat daripada yang ada di zaman Orde Baru ya. Di zaman Orde Baru hanya ada di lingkaran eksekutif, kalau sekarang sudah menjalar ke lembaga legislatif dan lembaga yudikatif. Jadi kesimpulannya adalah kebocoran dari anggaran sangat besar, dan kalau bisa ditutup ya, maka menurut saya ya banyak sekali masalah yang akan bisa kita atasi. Di antaranya adalah masalah pemberdayaan ekonomi umat, pemberdayaan ekonomi rakyat ya, dan bagaimana cara kita bisa membantu dan menolong saudara kita yang masih termarginalisasikan karena mereka hidupnya dalam keadaan kefakiran dan kemiskinan. Jadi kesimpulan saya ya, pemerintah kita hari ini menurut saya ya sibuk ya, saya akui mereka sibuk ya. Tapi yang mereka pikirkan menurut saya adalah hanya ya usaha-usaha menengah, usaha-usaha besar, usaha menengah. Sementara usaha-usaha mikro, ultra mikro tidak masuk ke dalam apa mereka ya, tidak masuk ke dalam benak mereka. Ada sih ada mereka bantu ya. Tapi kalau dibuatkan prosentasenya ya, maka jumlahnya kecil sekali. Jadi kesimpulan saya adalah ya, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah kita tidak hanya di periode sekarang ya, pada periode sebelumnya juga seperti itu menurut saya ya. Ya sehingga akhirnya menurut saya kesenjangan sosial ekonomi di negeri kita sangat tajam, dan itu menurut saya telah memantik ya para mahasiswa untuk turun ke jalan dan mulai berteriak ya. Mereka menuntut akan ditegakkannya kebenaran dan keadilan. Kesan demikian. Ya, jadi menurut Anda ini masih murni apa yang dilihat oleh mahasiswa, keresahan masyarakat terutama yang ada di bawah dan tidak mendapatkan respon oleh pemerintah, kericuhan, kegaduhan politik dan bahkan harga-harga yang juga mulai merangkak naik, ini yang masih murni disuarakan oleh mahasiswa atas nama rakyat. Saya rasa mahasiswa ini ada juga kelompok yang murni dan kelompok tidak murni ya. Nah, kalau yang tidak datang ke istana itu menurut saya murni itu ya. Tapi kalau yang datang kemana? Ke pejabat-pejabat tertentu itu menurut saya itu tidak murni. Kalau yang ke DPR kemarin itu menurut saya itu murni ya. Mereka menyuarakan ya suara dan jeritan hati rakyat ya. Di antaranya mereka adalah bicara tentang bagaimana cara yang supaya pemerintah bisa menstabilkan minyak goreng gitu yang merupakan kebutuhan rakyat banyak gitu ya. Kemudian juga bagaimana caranya supaya pemerintah itu ya menciptakan ya sebuah pemerintahan yang bersih lah ya. Saya rasa itu suara rakyat itu ya yang mereka suarakan, bukan suara kepentingan sekelompok orang gitu. Baik, saya ke Pak Agus nih. Kalau pendapat Anda bagaimana Pak Agus, mengingat
aksi mahasiswa yang kemarin dilakukan skalanya sebenarnya sudah cukup besar, tapi belum ada respon yang konkret dari pemerintah juga, dan mereka masih akan melihat perkembangan dan mengancam akan gerakan yang lebih besar lagi kalau tuntutannya tidak dipenuhi. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, terima kasih Mas Ubah. Kalau melihat perkembangannya bahwa teman-teman mahasiswa itu memang menyuarakan aspirasi rakyat pertama. Karena teman-teman para wakil rakyat itu tidak berfungsi sebagaimana janji-janji pada pemilu 2019. Kedua, posisi mahasiswa tersebut juga sebagai balancing terhadap eksekutif bahkan legislatif yang ada. Biasanya kan kalau berbicara tias demokrasi, itu kan eksekutif, legislatif, yudikatif. Lebih utama adalah eksekutif, legislatif. Tapi pada kesempatan ini, keberadaan legislatif itu menjadi satu bagian dari eksekutif. Sehingga check and balancing bagaimana membangun negara demokrasi, itu selanjutnya tidak ada. Di situ maka mahasiswa hadir. Adapun terkait dengan tuntutan, maka sebetulnya kalau tidak ada permasalahan yang pelik sebagaimana saat ini, menurut saya mahasiswa tidak akan turun maksudnya tidak akan turun jalan, tidak akan ke istana, tidak akan ke Senayan. Tetapi yang terjadi adalah pada suasana perekonomian yang agak naik turun, bahkan cenderung minyak goreng kesulitan untuk dicari, begitu juga barang-barang lainnya. Di satu sisi selanjutnya muncul yang namanya wacana untuk penundaan pemilu, atau wacana memperpanjang masa jabatan presiden. Hal itu yang sangat kontras terhadap amanah reformasi 1998. Berdasarkan hal itu, ketika selanjutnya berbagai aspirasi secara dialektika itu tidak didengarkan oleh pertama eksekutif, begitu juga legislatif, maka mereka turun. Selanjutnya mungkin ada pertanyaan. Kan kemarin Pak Jokowi sudah mengatakan taat pada konstitusi, sebagaimana yang disampaikan oleh para jubirnya. Tetapi selanjutnya hal itu kemudian terhapus ketika H-1 dari tanggal 11 April, maksudnya tanggal 10, Pak Jokowi mengatakan dengan kabinetnya bahwa pemilu akan tetap tanggal 14 Februari 2024. Ini kan sebetulnya secara tidak langsung mengatakan bahwa apa yang disampaikan para juru bicaranya kemarin itu sebetulnya tidak sebagaimana yang sebenarnya. Tapi bahwa ada sebuah keputusan tanggal 10 April bahwa pemilu itu akan tetap 14 Februari. Tetapi hal itu yang menjadi permasalahan adalah mengapa baru disampaikan pada 10 April. Tidak misalkan ketika salah satu menteri menampilkan wacana diskursus terkait dengan perpanjangan atau penambahan masa periode, itu kemudian muncul. Dan yang lebih menjadi pertanyaan yang belum selesai adalah mengapa mereka yang menampilkan wacana itu dibiarkan saja. Kan seharusnya kalau memang ada yang trouble terkait dengan kepemimpinan di kementerian, di kabinet, maka akan lebih baik hak prerogatif presiden itu dihadirkan, bagaimana mereka yang tidak mendukung terhadap kepemimpinannya, maka akan lebih baik digantikan. Tetapi hal itu dibiarkan. Dari sinilah maka mahasiswa turun secara maksimal, dan selanjutnya kemudian pada 11 April kemarin itu terjadi sesuatu yang hampir sama dengan 98. Dan ini kalau dibiarkan kemungkinan bisa menjadi lebih besar. Begitu Mas. Ya, tadi Anda sebutkan memang ini sudah ditentukan tanggal untuk pemilu 2024. Presiden Jokowi juga sudah melantik KPU dan juga Bawaslu. Rasanya cukup mepet dengan tanggal di mana mahasiswa memang akan melakukan aksi di tanggal 11 April. Karena semestinya ini juga bisa dilakukan kemarin-kemarin, gitu maksud Anda ya? Betul, jadi kalau memang taat konstitusi sebagaimana yang disampaikan itu, ketika ada menterinya yang tidak sesuai dengan konstitusi, ya dijewer, diperingatkan, dijewer. Kalau memang tidak bisa dijewer, ya reshuffle itu hak prerogatif presiden. Itu seandainya dilaksanakan, kemungkinan hal ini tidak akan berlanjut. Karena kalau ini dibiarkan, sangat mungkin kemudian itu menggelinding lagi pasca mahasiswa
diam begitu, maksudnya. Ini jadi kayak seolah ada tarik ulur melihat respon dulu seperti apa, baru akhirnya ditetapkan tanggal dan dilantik pejabat-pejabatnya begitu Pak? Ketika ada isu ini sudah mulai muncul dari awal tahun kemarin sebenarnya. Kita masih ingat pada sekitar 1 bulan yang lalu, ada sebuah wacana ketika penyelenggara pemilu itu diundang di Menko Polhukam. Salah satunya temanya pada waktu itu bagaimana temanya adalah penundaan pemilu. Yang berbeda dengan tema sekitar 3 hari yang lalu, para penyelenggara pemilu diundang di Menko Polhukam juga, temanya adalah sebagaimana sebelum April. Jadi memang apa yang dihadirkan jawaban-jawaban oleh eksekutif itu tidak sebagaimana amanah konstitusi produk reformasi 98. Seandainya hal itu berjalan dengan baik, saya yakin untuk mahasiswa itu tidak turun ke jalan, apalagi kemudian muncul berbagai anarkisme. Anarkisme itu bukan berbagai mahasiswa sebetulnya. Orang-orang yang menumpang terhadap gerakan mahasiswa, atau bahkan orang-orang yang dititipkan terhadap gerakan mahasiswa untuk mencemarkan gerakan mahasiswa. Begitu Mas. Baik. Terima kasih. Nanti saya juga akan tanya ke Pak Catur terkait dengan respon publik termasuk di Jagat Maya atas demonstrasi yang dilakukan oleh mahasiswa kemarin. Tapi kami jeda terlebih dahulu pemirsa, headline akan kembali untuk Anda sesaat lagi setelah beberapa pesan berikut ini. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda. ITATS, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Puluhan mahasiswa yang berasal dari 36 organisasi menggelar aksi penolakan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden di depan Tugu 12 Mei Trisakti. Harga minyak goreng curah di pasar tradisional masih mahal. Salah satunya seperti di pasar Dukuh Kupang, Surabaya. Untuk minyak goreng curah, harga di tingkat pedagang adalah Rp15.000 per kilo dan dijual dengan harga antara Rp18 hingga Rp20.000 per kilo. Ya, terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Headline. Langsung saya ingin bertanya kepada Pak Catur terkait dengan respon publik terutama yang ada di Jagat Maya, netizen. Apakah ada data-data yang Anda rangkum, respon seperti apa yang ada ketika aksi ini berlangsung kemarin? Ya, terima kasih Mas Desta. Jadi sebelum mahasiswa turun lapangan itu, saya mengamati bagaimana sikap masyarakat Indonesia terhadap isu 3 periode itu. Jadi sebelum mahasiswa itu turun sebenarnya respon masyarakat itu luar biasa. Tetapi saya lihat tone-nya atau sentimennya itu sebenarnya tidak memihak 3 periode, justru yang menolak itu jauh lebih banyak daripada yang mendukung 3 periode. Dan ini saya pikir respon dari pemerintah dan juga DPR itu lamban sekali menangani isu ini, sehingga ini menjadi bola liar gitu ya. Bahkan Jokowi pun memberikan respon, dan respon itu juga tidak mampu membendung respon yang ada di dalam dunia maya, bahkan jauh lebih besar saat itu. Dan meskipun Jokowi itu juga memberikan kemarin statement bahwa pemilu akan diadakan di bulan Februari tahun 2024, itu pun juga masih belum mampu membendung sentimen negatif terhadap 3 isu itu. Hal ini karena dipicu keterlambatan dari pemerintah maupun legislatif ketika membiarkan isu ini berkembang sampai pada akhirnya pressing dari mahasiswa inilah yang harapannya akan mengingatkan pemerintah dan DPR agar taat konstitusi. Dan ini juga akan semakin memperbesar gelombang opini publik yang sentimennya negatif
terhadap 3 periode ini. Saya pikir pemerintah maupun DPR harus ya duduk bersama dan menyikapi hal ini secara tegas, secara serius gitu ya, bukan parsial-parsial, bukan menteri ngomong sendiri, Pak Presiden ngomong sendiri, kemudian ada salah satu DPR ngomong sendiri, tapi bukan sikap kelembagaan. Dan ini saya pikir masih belum mampu membendung opini yang ada dalam dunia maya gitu, Mas. Bahkan pasca aksi demonstrasi kemarin? Ya, ini justru gerakan mahasiswa justru semakin meyakinkan kepada publik dunia maya untuk menolak ya 3 periode itu. Karena dianggap bahwa mahasiswa ini merupakan kelompok yang sangat bebas dari kepentingan ya, beda dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi ini sebenarnya kalau mahasiswa itu merupakan benteng terakhir ya, ketika kelompok-kelompok lain itu tidak mampu mengingatkan pemerintah dan DPR, maka mahasiswa itulah menjadi referensi ya, netizen-netizen itu untuk membuat sikap gitu. Dan dengan adanya gerakan mahasiswa ini justru semakin meyakinkan opini publik yang ada di dunia maya dan semakin yakin untuk menolak 3 periode itu. Dan ini saya harap bahwa pemerintah dan DPR harusnya sudah harus bersikap. Jangan sampai bola ini semakin besar dan semakin liar gitu. Dan itu akan ditangkap oleh kelompok-kelompok yang tidak menginginkan Indonesia aman gitu kan. Ya, dan apalagi isu-isu kayak minyak goreng, BBM itu justru semakin memperparah opini publik atau ke arah yang sentimen ya, negatif yang menolak 3 periode itu. Ya, saya kembali ke Yai Anwar Abbas nih. Kalau bicara tentang apa yang sudah dilakukan pemerintah, merespon keadaan yang ada, sebenarnya ada gitu. Dari mulai BLT-nya tadi yang sempat Anda bahas juga, termasuk juga penentuan tanggal pemilu di 2024. Tapi tadi Pak Catur juga bilang bahwa ini terlambat. Apakah keterlambatan dan ketidaktegasan inilah pemicu dari aksi yang ada kemarin, Yai Anwar Abbas? Ya kalau saya melihat ya adanya akumulasi ya ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah ya. Ya sebagai contoh misalkan dalam kasus minyak goreng gitu ya, bagaimana akhirnya Menteri Perdagangan menghapus harga eceran tertinggi ya. Kalau saya tidak salah ada sempat terucap kata-kata saya tidak mampu menghadapi mafia minyak goreng. Ya, meskipun kemudian dia perbaiki gitu ya. Tetapi bagi saya itu adalah satu pertanda ya bagaimana ya lemahnya negara di depan para pemilik kapital. Jadi kesimpulan saya yang menjadi penentu di negeri ini bukan lagi pemerintah ya, tetapi adalah pemilik kapital, oligarki dalam bidang ekonomi gitu. Juga bukan dalam oligarki dalam bidang politik ya, tapi oligarki dalam bidang politik sudah dikendalikan juga oleh oligarki dalam bidang ekonomi ya. Jadi dengan demikian ya, negeri ini menurut saya sudah dikangkangin oleh para pemilik kapital sedemikian rupa gitu kan. Ya oleh karena itu bagi saya ya sistem ekonomi yang seperti ini tidak cocok, tidak sesuai dengan falsafah bangsa kita dan tidak cocok dengan hukum dasar yang ada di negeri ini ya. Sistem ekonomi kita menurut Bung Hatta adalah sistem ekonomi sosialisme versi Indonesia. Menurut Profesor Dr. Sri Disosono sosialisme religius. Menurut Mubiarto adalah sistem ekonomi Pancasila ya. Itu sebuah sistem ekonomi yang diwarnai oleh sila-sila yang ada dalam Pancasila tersebut gitu. Nah sementara dalam faktanya seperti yang pernah disampaikan oleh salah seorang ketua umum dari sebuah partai yang cukup besar juga di negeri ini, beliau menyatakan bahwasanya sistem ekonomi yang berlaku di negeri kita hari ini adalah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme. Pertanyaan saya, kalau seandainya sudah sistem ekonomi liberalisme kapitalisme yang mendominasi negeri ini, ya berarti negeri ini sudah tidak negeri yang sesuai lagi dengan Pancasila Undang-Undang 45. Ini sudah berubah ini negeri ini gitu. Nah inilah yang membuat kita risau dan galau ya. Apalagi kalau kita kaitkan dengan tuntutan-tuntutan dari mahasiswa itu yang meminta supaya ya pemerintah menyelesaikan konflik-konflik agraria ya. Karena rakyat lemah sekali ya di depan para pengusaha besar tersebut gitu. Dengan mudah dan entengnya mereka menyentil ya dan menyingkirkan rakyat yang sudah berpuluh tahun tinggal di tanah tersebut gitu ya. Jadi kesimpulan saya ya saya berterima kasihlah kepada mahasiswa yang sudah mengingatkan ya para petinggi di negeri ini ya bahwa
langkah-langkah yang kita tempuh selama ini ya, itu sudah banyak menyimpang. Oleh karena itu kita koreksi ya. Dan saya terus terang saja ya sangat berharap ya supaya pemerintah melakukan perubahan yang sangat radikal lah ya, yang betul-betul mendasar dan fundamental ya, dan mengarahkan kembali gerak dari kehidupan sosial, ekonomi, politik yang ada di negeri ini sesuai dengan yang dituntut dan dituntunkan oleh Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi dalam kesimpulan saya begini ya. Kalau seandainya kita konsisten dan konsekuen melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 45, maka kita akan bersatu. Rasa persatuan dan kesatuan di antara kita akan kuat ya. Tetapi kalau seandainya Pancasila dan Undang-Undang 45 sudah mereka obrak-abrik ya, sesuai dengan selera mereka ya, maka menurut saya ya siap-siaplah ya, negeri ini akan bisa menjadi negeri yang akan menjadi porak-poranda, dan saya tidak suka itu dan saya tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu bagi saya ya semua pihak supaya kembali ya kepada kesepakatan yang kita buat ketika kita mendirikan negara ini. Ya, kita kan sudah sepakat ya bahwa kita akan mendirikan negara yang bentuknya ya adalah republik gitu kan. Dan falsafahnya Pancasila dan hukum dasar Undang-Undang 45. Tetapi mengapa Pancasila hari ini ya kok tidak mereka laksanakan gitu? Baik. Pancasila kok mereka jadikan sebagai alat untuk menuding dan memojokkan serta memurukkan ya orang-orang yang menjadi lawan-lawan politik mereka. Sementara perilaku mereka yang menuding orang yang tidak Pancasila itu sangat tidak Pancasilais gitu ya. Mereka bukan orang yang beragama dengan baik. Mereka bukan orang yang mendukung dan mengembangkan persatuan dan kesatuan ya. Politik mereka politik belah bambu, di mana Pancasilaisnya itu gitu. Tetapi mereka lah yang sangat keras sekali menuding orang lain anti Pancasila gitu. Nah, oleh itu bagi saya ya seperti yang dikatakan Pak Agus tadi ya, sebenarnya negeri ini bisa berjalan dengan baik kalau seandainya DPR dan perwakilan rakyat kita itu bisa berfungsi secara baik ya. Tetapi DPR kita ini tidak lagi berfungsi sebagai dewan yang mewakili rakyat ya. Tetapi ini adalah dewan yang mewakili kepentingan pemilik kapital gitu kan. Ada contohnya nggak Pak Andra? Mas gampang bagi saya contohnya. Ketika kita bicara tentang undang-undang RUU Cipta Kerja, demo mahasiswa dan masyarakat di Sabang sampai Merauke, tidak berubah pasal yang mereka tuntut itu. Kenapa? Karena anggota-anggota DPR kita ini sudah terikat dengan perintah daripada oligarki politik supaya meloloskan pasal-pasal yang mereka inginkan. Dan akhirnya disahkanlah itu undang-undang kan. Dan begitu kita adakan judicial review, ya ternyata Mahkamah Konstitusi memang membenarkan gitu. Sehingga akhirnya pemerintah dilarang untuk membuat kebijakan-kebijakan sampai pemerintah bisa membuat undang-undang turunannya yang benar-benar sesuai nafas dan semangat serta jiwanya dengan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya. Jadi kesimpulan saya ya telah terjadi pengkhianatan menurut saya oleh anggota-anggota DPR ini. Transmisi dan tugas suci yang harus mereka emban. Mereka adalah wakil rakyat. Rakyatnya bukan rakyat lapis atas gitu, tapi rakyat banyak gitu ya. Tapi ini hanya rakyat lapis atas yang mereka perjuangkan. Betapa naifnya ya. Dan saya terus terang saja ya mengharapkan ya mereka-mereka seperti yang bermentalitas politisi itu nggak usahlah duduk di DPR dan jadi menteri itu menurut saya. Yang duduk di DPR dan yang jadi menteri itu adalah orang-orang yang memiliki mentalitas sebagai negarawan. Dia tidak hanya berpikir untuk diri dan kelompok serta partainya, tapi dia berpikir untuk rakyat banyak. Itu juga yang diingatkan oleh mahasiswa ya, Pak Kiai, bahwa kembali DPR harus mengepentingkan suara rakyat bukan suara partai gitu ya. Nanti kita bahas lagi lebih dalam headline malam hari ini pemirsa, tapi kami jeda terlebih dahulu. Kami akan segera kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Ayo, cegah stunting. Kunjungi bidan andalan Anda untuk merencanakan dan mengatur jarak kehamilan untuk tumbuh kembang buah hati yang optimal. Cegah stunting itu penting melalui perencanaan keluarga. Khawatir ber-KB? Tunda kehamilan dan raih cita-cita dengan andalan FA. Andalan laktasi untuk ibu menyusui. Ber-KB itu mudah. Andalan pilihan perempuan Indonesia. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual.
Semua didukung dengan multi-sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Terima kasih pemirsa, Anda kembali bersama kami dalam Headline dan kita masih membahas isu Presiden 3 periode picu gerakan massa. Saya ingin langsung ke Pak Agus nih melihat kondisi pemerintahan saat ini. Memang kita rasakan bahwa oposisi rasanya kurang kuat untuk bisa menjadi melihat pemerintahan ini menjalankan fungsinya gitu ya. Apakah ini yang juga menjadi pemicu lambannya respon pemerintah dan hingga kondisinya seperti sekarang ini, Pak Agus? Memang sebetulnya negara demokrasi itu akan lebih baik terjadi check and balancing antara legislatif sama eksekutif. Itu poin pertama. Kemudian poin yang kedua adalah sebaiknya tidak perlu antipati terhadap keberadaan oposisi yang ada. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi pada pemilu 2019. Pada awalnya memang itu semuanya berawal karena permainan dari elit politik yang membatasi keberadaan para calon presiden yang harus didukung 20% dari suara partai atau 25% dari suara rakyat. Maksudnya dari suara hasil dari pemilu. Itu kan menjadi problem pertama, pintu masuk pertama, sehingga pada pemilu 2019 muncul hanya 2 yang selanjutnya menghadirkan konflik yang luar biasa dalam proses kontestasi, seakan-akan musuh, padahal sebetulnya itu adalah sparring partner dalam kontestasi. Nah, hal itu tidak baik lagi tradisinya ketika proses sesudah pemilu kalah kemudian diajak bergabung di dalam pemerintahan. Hal itu kan selanjutnya menjadikan oposisi menjadi relatif tidak ada. Dan mohon maaf. Akhirnya kemudian yang terjadi seperti ini, check and balancing sepertinya tidak ada. Yang menjadi masalah adalah pada waktu 98 ada amandemen sampai kemudian dibatasi 2 periode kepemimpinan presiden. Itu berlatar belakang dari bagaimana Pak Harto yang dianggap masih layak, masih mumpuni pada waktu itu. Ingat pas pada pemilu 97, Pak Harto sebetulnya tidak ingin untuk maju lagi, tetapi orang-orang yang ingin mendapatkan kue kekuasaan memastikan Pak Harto masih dibutuhkan rakyat. Akhirnya kemudian sesudah pemilu ada sidang umum MPR, kemudian Pak Harto dipilih seakan-akan ini hanya Pak Harto yang bisa memimpin. Coba bayangkan, 1 tahun sesudah dia mengatakan hanya Pak Harto yang memimpin, kemudian didemo oleh rakyat dan dia sendiri mengatakan Pak Harto harus turun. Masa sih pengalaman 97-98 mau diulang lagi oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan? Cukuplah itu pemilu maksudnya pengalaman 97-98 tidak usah diulangi pada saat ini. Cukup amanah reformasi itu kemudian bisa dilanjutkan. Sehingga yang poin utama untuk itu semuanya sebetulnya Mas Nugraha, bagaimana nanti merespon menghadapi pemilu 2024. Cobalah kemarin meskipun ada sebagian yang judicial review itu gagal, coba itu dipikirkan oleh semua bagian bangsa, elemen bangsa ini, supaya tidak ada pola yang untuk kelompok tertentu saja negeri ini, tetapi bagaimana siapapun presidennya, siapapun yang memimpin negeri ini kemudian sudah sesuai dengan konstitusi yang ada. Begitu Mas Nugraha. Ya. Kalau Anda apakah melihat adakah kecenderungan itu akan terjadi lagi di pemilu yang akan datang atau di saat ini ketika pemerintahan Jokowi akan segera berakhir? Mengingat beberapa pihak juga mengatakan isu ini dihembuskan, ada kemungkinan untuk menjerumuskan Jokowi padahal untuk kepentingan pihak-pihak tertentu. Kalau menurut saya peluang itu ada.
Jadi pada waktu kalau kita bandingkan ya 97-98, maksudnya Pak Harto 97, Pak Harto 98, Pak Jokowi 2002, Pak Jokowi 2024. Seakan-akan mereka yang mengatakan itu semuanya itu menguntungkan Pak Jokowi sepertinya. Tapi tiba-tiba muncul misalkan kudeta dari mereka. Tiba-tiba muncul seperti yang terjadi pada 11 April kemarin. Itu kan sepertinya tidak sesuatu yang bisa terjadi. Seluruh mahasiswa, tidak hanya di level nasional, maksudnya Jakarta, di seluruh daerah itu melakukan demonstrasi hampir seperti 98. Kalau ini dibiarkan, sangat mungkin potensi seperti 98 itu akan bergulir. Untung pada 10 April kemarin, Pak Jokowi sudah mengatakan, kita pemilu 14 Februari 2024. Tetapi hal itu harus ditindaklanjuti, evaluasi terhadap orang-orang yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan menjerumuskan Pak Jokowi. Begitu, Mas Nugra. Ya, baik. Saya ke Pak Catur nih. Kalau memang bicara tentang keputusan pemerintah sudah melantik KPU dan Bawaslu, sudah juga memberikan bantuan untuk minyak goreng, untuk UMKM dan sebagainya. Apakah sebenarnya cara komunikasi dari pemerintah ini kurang gitu dan sehingga masih belum bisa meredam opini publik supaya bisa menganggap keputusan-keputusan pemerintah ini juga sudah berpihak pada rakyat? Atau sebenarnya memang masih belum Anda lihat bahwa ketegasan ini ada untuk rakyat? Ya, saya pikir komunikasi pemerintah terhadap masyarakat masih kurang bagus ya. Karena isu-isu persoalan minyak goreng, BBM itu menjadi isu yang viral luar biasa ya kalau di dunia maya maupun di dunia nyata gitu ya. Dan itu dibiarkan, justru salah satu menteri menggulirkan isu 3 periode. Dan itu menjadi bumerang ya buat Jokowi yang sebenarnya sudah punya citra yang bagus ya sebelumnya. Tetapi karena ada isu yang sepertinya tes ombak gitu ya. Saya nggak tahu ini tes ombak atau apa terhadap masyarakat. Kalau kita gulirkan 3 periode, meskipun dasarnya salah satu menteri itu berdasarkan big data ya, berdasarkan big data menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia itu menghendaki Jokowi 3 kali. Padahal isu itu digulirkan ketika isu-isu tentang minyak goreng, bahan-bahan pokok itu yang sulit ya untuk diperoleh masyarakat. Saya pikir ini sebuah isu yang tidak tahu tidak tahu situasi yang ada di dalam masyarakat dan itu menjadi bumerang Jokowi. Dan kalau saya lihat periode Jokowi itu kan rivalitas politik yang sangat luar biasa. Karena pada waktu jilid pertama pertarungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo dengan pertarungan yang kedua itu sebenarnya rivalitasnya sangat kuat. Ketika ada isu-isu yang 3 periode itu muncul di media dan itu digoreng oleh kelompok-kelompok yang sebenarnya adalah kelompok-kelompok yang dulu juga muncul kembali gitu kan. Dan ini saatnya untuk ibaratnya ya ingin menjatuhkan nama Jokowi karena itu dapat momen yang pas ya. Kalau di dunia maya itu saya lihat akun-akun yang terpecah menjadi 2 dan akun-akun itu saya bandingkan dengan akun ketika jilid pertama maupun jilid kedua itu hampir sama gitu ya. Dan itu saya tunjukkan bahwa rivalitas sekarang itu masih jalan, masih kuat gitu. Dan itu dengan adanya isu 3 periode itu semakin menguatkan dan semakin kelompok-kelompok ini memanfaatkan isu itu. Itu kalau saya lihat itu seperti itu. Dan ini menurut saya ketedoran dari salah satu pemerintah terutama Presiden Jokowi yang sebenarnya sudah baik tapi karena salah langkah menjadi bumerang buat dia sendiri gitu. Rivalitas itu seolah bangkit lagi gitu Pak Catur? Iya betul. Iya. Jadi saya lihat itu kalau jadi kalau kita kan ada struktur jaringan komunikasi itu akun-akun yang berbicara di dalam isu 3 periode itu saya petakan itu hampir sama dengan kekuatan yang di tahun sebelumnya, di periode sebelumnya, dan itu menunjukkan bahwa inilah momen yang tepat untuk bergerak mereka gitu. Pemerintah sendiri sebenarnya sudah bisa melakukan komunikasi secara daring lewat akun-akun media sosial termasuk Presiden Jokowi sekalipun. Iya. Yang Anda lihat respon kurang tepat ya. Iya, bagaimana menurut Anda? Ya, saya pikir tadi itu bahwa pemerintah seharusnya akan fokus kepada persoalan-persoalan kebutuhan pokok yang minyak goreng, kemudian BBM,
dan lainnya, tetapi justru menyampaikan sebuah isu yang tidak populer sebenarnya karena itu melanggar sebuah konstitusi dan itu dipaksakan. Meskipun saya tahu bahwa itu seperti tes ombak itu ya. Kalau kita gulirkan isu seperti ini, bagaimana tanggapan masyarakat? Syukur-syukur kalau masyarakat setuju kan menguntungkan. Ternyata ini menjadi bumerang buat Pak Jokowi sendiri gitu. Oke, baik. Ya, yang ini tentunya akan memberikan efek terhadap partai-partai pengusungnya ya nanti itu. Saya pikir pasti itu. Oke, baik. Ya. Saya juga ingin tanya ke Anwar Abbas terkait dengan kemungkinan ini adalah test case gitu ya, cek ombak dan menguntungkan ke pihak-pihak tertentu juga emang ini diteruskan. Adakah kelompok-kelompok yang menurut Anda memang mengusung ini dan memang menguntungkan mereka nantinya ketika memang ini bisa terjadi perpanjangan masa jabatan presiden? Ya, ini maaf ya, saya terus terang mungkin saya juga akan dibully banyak orang juga ya. Saya berkesimpulan Pak Jokowi itu orang baik, kesimpulan saya ya. Tetapi orang yang ada sekelilingnya menurut saya tidak baik. Sehingga akhirnya dampak buruknya ditanggung oleh Pak Jokowi gitu. Ya karena mereka-mereka ada sekeliling itu adalah orang-orang yang punya kepentingan. Kalau Pak Jokowi saya rasa sudah selesai bagi dia. Cukup 2 periode bagi dia kan. Sehingga beliau sempat menyatakan kata-kata apa? Kalau ada yang mengusung 3 periode ya atau memperpanjang priorisasi saya itu sama saja artinya dengan menampar muka saya kata beliau kan. Atau mereka yang bersangkutan itu mencari muka di depan saya atau sama saja artinya mereka mendorong saya. Itu saya rasa ya enggak tahulah saya ya. Saya menganggap itu sebagai sebuah pernyataan yang tulus dari beliau kan gitu. Tapi kan ada kelompok orang-orang di sekeliling beliau yang kalau Pak Jokowi misalkan tidak lagi jadi presiden, mereka akan powerless gitu ya, dan mereka tidak mau untuk powerless. Makanya mereka ya hidupnya menggantungkan dirinya kepada Pak Jokowi gitu kan. Sekelilingnya ini siapa Pak Kiai? Kira-kira apakah dari para menterinya atau dari sisi partainya? Saya rasa dari keduanya, dari para menteri, beberapa menteri yang ada dalam kabinet yang sekarang ini dan dari apa namanya partai-partai tertentu yang sudah tertawan ya. Oleh big data saya rasa ya, oleh big data juga ya. Ya jadi mereka tidak akan bisa berkutik sehingga satu-satunya jalan yang harus mereka tempuh ya mengikuti perintah dari yang tahu gitu kan. Baik. Nah, sehingga akhirnya ya menurut saya ya terus terang ya apa yang dilakukan oleh pembantu-pembantu beliau itu dan partai-partai pendukung beliau itu akhirnya membusukkan nama beliau ya. Oleh karena itu saya terus terang saja, saya tidak ingin sebuah rejim itu ya, mungkin kita akan berbeda pendapat ya. Saya tidak ingin sebuah rejim turun sebelum waktunya ya. Dan saya ingin suksesi itu berjalan dengan baik gitu. Oleh karena itu bagi saya sudah waktunya Pak Presiden melakukan reshuffle kabinet ya. Memilih orang-orang, kan masih ada waktu sekitar 2,5 tahun lagi ya. So ini begini, ini 1 tahun atau 1,5 tahun lagi atau 2 tahun ini yang menteri-menteri dari partai tidak mikirin tugas dia di kabinet lagi menurut saya. Dia sudah sibuk memikirkan bagaimana memenangkan partainya ya. Jadi oleh karena itu bagi saya Pak Jokowi dalam beberapa bulan ke depan akan lonely ya, akan kesepian ya karena menteri-menterinya tidak lagi bekerja untuk menyukseskan visinya gitu. Oleh karena itu menurut saya Pak Jokowi di bagian akhir masa pemerintahan beliau ini ya harus menunjuk menteri-menteri yang betul-betul bisa dan mampu fokus untuk menyukseskan visi dan misi beliau. Dan kalau saya tidak ya maka menurut saya Pak Jokowi akan mengakhiri priorisasi menurut saya dengan tidak menggembirakan. Dan saya tidak mau itu. Saya maunya Pak Jokowi husnul khotimah. Terus terang ya, secara pribadi saya ingin beliau akan mengakhiri priorisasi dengan husnul khotimah dan dengan anggun ya, sehingga beliau menjadi tokoh fenomenal di mana beliau dicinta dan dihormati oleh rakyatnya. Saya rasa begitu. Baik, kita lanjutkan lagi dialog ke headline malam hari ini pemirsa. Saat lagi kami jeda terlebih dahulu, kami akan segera kembali untuk Anda. Waktu dan tempat tidaklah jadi pembatas jenjang ilmu. Apapun pilihan Anda, kita siap mewujudkannya. Dimanapun dan kapanpun, bukan masalah. Dunia kerja dan industri siap menerima Anda.
Touch, unggul, inovatif, dan bertaraf internasional. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Ya, big data itu yang juga sempat dilontarkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan terkait dengan wacana untuk penundaan pemilu. Meskipun hari ini juga sudah dikatakan oleh Luhut Binsar Panjaitan bahwa ya dia mengatakan big data itu masih tetap tidak akan dibuka. Nah ini yang saya ingin tanyakan ke Pak Catur. Relevankah statement ini gitu ya, big data yang tidak bisa tidak disampaikan ke publik tapi dijadikan statement oleh seorang menteri terkait dengan wacana penundaan pemilu? Big data itu open source, Mas. Artinya semua orang bisa mengakses itu. Sehingga kalau ada menteri yang menyatakan bahwa ketika saya nambang data itu, tidak ada itu pembicaraan bahwa sebagian masyarakat Indonesia itu mendukung Jokowi 3 periode. Justru saya mau pertanyakan sumber itu. Jadi sebenarnya big data itu kumpulan data yang ada di berbagai media, bisa saja di cloud ya. Dan itu semua open access, siapapun bisa. Mas Dista, Pak Agus, Pak Kiai Bu bisa itu menambang, bebas itu. Jadi tidak ada monopoli salah satu pihak. Karena itu mulai Facebook, Twitter, kemudian YouTube itu open. Semua orang bisa mengakses data itu melalui berbagai software ya. Dan pada waktu saya menambang itu justru dengan bergulirnya isu 3 periode yang dilontarkan oleh salah satu menteri itu malah itu menjadi semakin besar isu itu. Justru besarnya 3 periode itu muncul ketika ada statement Pak Luhut itu. Itu semakin besar. Jadi sebelumnya tidak ada pembicaraan itu. Saya juga masih mempertanyakan dari mana big data itu gitu muncul. Ya, sebenarnya big data itu open access, siapapun bisa menggunakan dan terbuka untuk umum. Jadi itu. Dan pada waktu kita gunakan untuk mengunduh data itu, justru temuan kita berbeda dengan apa yang disampaikan menteri itu, bahwa sentimen ke arah negatif 3 periode itu jauh lebih besar daripada yang mendukung. Dan pada waktu Abdesi itu menyampaikan dukungan kepada Jokowi 3 periode itu semakin besar, tetapi viralnya itu, tone-nya itu, sentimennya itu justru mengarah kepada sentimen negatif yang tidak mendukung, artinya menolak 3 periode itu. Ya, jadi tidak betul menurut saya bahwa big data itu menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Indonesia itu menginginkan Jokowi 3 periode. Itu kelihatannya kok ngarang sudah saya nggak ada data itu saja. Kurang mendasar gitu ya, kurang kuat gitu. Kurang mendasar, betul. Ya. Kurang kuat. Ya. Beberapa pihak juga merespon bahwa ketika Presiden Jokowi sudah menentukan tanggal 14 Februari ini ya untuk 2024 pemilu, dari Partai Golkar ini mengatakan bahwa ya kita akan ikuti tahapan-tahapan untuk menuju ke pemilu 2024. Dari PAN pun demikian, dari partai-partai yang sebelumnya mengusungkan untuk wacana penundaan pemilu. Saya ingin tanggapan dari Pak Agus. Ini ketika ada demonstrasi mahasiswa, lalu Presiden Jokowi juga sudah melakukan tahapan-tahapan yang seharusnya untuk pemilu 2024. Respon-respon seperti ini yang berubah lagi, akankah juga akan berubah lagi nantinya? Itu kan seperti menampar partainya masing-masing ya. Ketika kemarin PAN menyampaikan kita harus memperpanjang masa jabatan presiden. Kemudian 3 hari yang lalu mengatakan dia membatalkan apa yang diinginkan. PKB waktu itu menjadi yang pertama, tetapi sampai hari ini belum mengambil, maksudnya belum membatalkannya. Hal-hal seperti itu sebetulnya menjadikan suasana perjalanan demokrasi yang ada di negeri kita ini betul-betul
tidak sebagaimana pertama amanah reformasi kemarin. Oke, Pak Agus sepertinya jaringannya agak sedikit melambat. Oke, baik. Pak Agus saya jeda terlebih dahulu. Pak Agus saya putus dulu untuk penjelasannya. Nanti saya akan tanyakan lagi penjelasan dari Pak Agus karena sepertinya jaringannya agak melambat. Kami jeda terlebih dahulu, pemirsa. Headline masih akan punya satu sesi terakhir. Kami akan kembali setelah beberapa pesan berikut ini. Selamat datang di era virtual. Seminar virtual, meeting group virtual, gathering sales virtual, wedding virtual, dan wisuda virtual. Semua didukung dengan multi sosial media platform streaming. Kualitas high definition kamera, teknik broadcast profesional. Kami suguhkan kreatif konsep untuk menjawab kebutuhan Anda. Konsultasikan virtual konsep Anda dengan kami. Ya, terima kasih Anda masih tetap bersama dengan Headline dan kami lanjutkan diskusi malam hari ini masih ke Pak Agus. Tadi penjelasannya agak sedikit terputus, Pak Agus. Silakan untuk dilanjutkan untuk penjelasannya. Ya. Mengajukan bagaimana untuk perpanjangan masa jabatan presiden, begitu juga periodisasinya, itu adalah menampar demokrasi yang ada di negeri ini. Padahal mereka, partai-partai itu adalah produk dari reformasi, nggak taunya memberi catatan sangat merah terhadap demokrasi yang ada. Hal itu sebetulnya kemarin ketika 3 hari yang lalu PAN misalkan mencabut apa yang dinyatakan awal Februari kemarin, itu menunjukkan bahwa ada sebuah problem ketika dia menyatakan untuk mendukung misalkan pernyataan Pak Jokowi tambah 1 periode atau perpanjangan masa jabatan presiden. Begitu juga tentunya PKB, tetapi PKB sampai hari ini belum mencabut pernyataan tersebut. Yang menjadi poin adalah ini karena keberadaan demokrasi yang ada di negeri ini dikuasai oleh misalkan tertentu, bukan terkait dengan check and balancing sebagaimana teori demokrasi yang ada. Begitu, Mas Nusro. Baik, kita melihat ada inkonsistensi di sana dari statement-statementnya. Saya ke Pak Kiai Anwar Abbas, kalau Anda melihat bahwa mahasiswa masih akan melanjutkan aksinya jika tuntutannya tidak segera dipenuhi, sementara masyarakat yang lain, kelompok masyarakat lain juga merasa berhak gitu menyuarakan bahwa ya saya masih ingin ada Presiden Jokowi untuk melanjutkan jabatannya misalnya. Apa yang ada dalam bayangan Anda dan apa yang semestinya dilakukan oleh mahasiswa untuk juga melihat kondisi ini, mengawasi pemerintahan yang ada sekarang? Ya, kalau masih menginginkan Jokowi 3 periode, lakukan amandemen. Cuma kalau dilakukan amandemen, negeri ini kacau. Dan para investor akan lari dari negeri ini. Sehingga ekonomi ini akan terpuruk, yakin saya. Jadi kalau ada yang beralasan bahwa kita perlu Jokowi untuk apa? Untuk periode ketiga misalkan, atau kita perpanjang ya, stabilitas politik pasti akan terganggu. Pasti, saya nyatakan pasti saja ya, pasti terganggu. Pasti dalam pengertian bahasa manusia ya. Pasti akan terganggu dan itu akan membuat ketidakstabilan ya, baik sosial, ekonomi, politik. Dan kalau di suatu negara ada ketidakstabilan sosial, ekonomi, politik ya, maka yang namanya investor itu lari dari negeri ini dan keadaan ekonomi negeri akan semakin terpuruk ya, dan terpuruk. Oleh itu bagi saya ya, para pengusaha itu kita perlukan ya. Nah, untuk bisa mereka datang ke negeri kita ya, maka stabilitas harus kita jaga. Dan salah satu cara untuk menjaga stabilitas itu adalah mematuhi konstitusi gitu. Jadi semua orang akan berhitung. Tentu saja kalau seandainya diadakan pemilu dan Pak Jokowi sudah tidak bisa lagi jadi presiden, tentu orang akan berpikir siapa yang akan menjadi pengganti kan gitu ya. Dan kemudian mereka tentu akan menyesuaikan dengan ritme kehidupan politik di tanah air gitu. Sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama ya mereka sudah bisa beradaptasi dengan perkembangan yang ada. Tapi kalau seandainya mereka dorong juga supaya 3 periode dan
perpanjangan priorisasi misalkan gitu ya, saya rasa negeri ini semakin berat ke depan ya, apalagi COVID-19 sudah melandai ya. Saya rasa ibu-ibu, ini emak-emak belum turun ya, ini baru yang turun baru mahasiswa nih, sebentar lagi emak-emak saya rasa juga bisa turun nih gitu, karena mereka lah yang elemen masyarakat yang sangat merasakan ya, karena dengan adanya situasi COVID-19 sekarang ini dan dengan naiknya harga-harga ini ya, yang paling terpukul kan mereka, yang paling pusing kan mereka, karena mereka dapat uang tetap sama dengan jumlah yang sebelumnya diterima dari suaminya kan. Sementara yang dia harus beli banyak sekali, sehingga akhirnya akan terjadi ketekoran dalam finansial family-nya ya, dalam keuangan keluarganya, dan akan membuat mereka rusuh, dan supaya mereka tidak lama rusuh-rusuh ya mereka turun ke jalan. Sehingga nanti di depan istana itu akan kita lihat lautan manusia itu. Kemudian lautan manusia itu akan bergerak ke DPR dan DPR. Dan terjadilah seperti yang diceritakan oleh Pak Agus tadi, yang seperti tahun 98 ya. Itu kan dahulu tahun 98 itu kan isunya adalah isu korupsi, kolusi, nepotisme itu. Kemudian akhirnya karena saking ramenya masa yang berdemonstrasi akhirnya beralih ya. Tidak hanya KKS tapi meminta supaya Presiden Soeharto turun kan gitu ya. Dan saya tidak mau terus terang saya tidak mau ya sebuah rejim turun sebelum waktunya. Itu aja, terima kasih. Baik, terima kasih untuk narasumber-narasumber kita. Mudah-mudahan apa yang diaspirasikan oleh mahasiswa bisa segera mendapat respon dari pemerintah, dan ini tidak harus berubah menjadi people power, pergerakan massa terkait dengan isu Presiden 3 periode. Kiai Haji Anwar Abbas, terima kasih untuk malam hari ini. Pak Agus M. Fauzi juga terima kasih, dan Pak Catur Suratnoaji juga terima kasih untuk diskusi kita malam hari ini di Headline. Dan juga terima kasih pemirsa sudah bersama dengan Headline malam hari ini. Saya Disa Nugraha pamit. Kita berjumpa lagi lain waktu. Selamat malam. Pamit. Terima kasih. Ya, Pak Kiai, Pak Agus. Selamat malam, sampai jumpa. Baik. Baik. Bapak untuk